maka orang itu akan dilunasi oleh Allah. Bertani, jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, jadi tukang, jadi buruh, jadi semuanya itu hakikatan itu kita bekerja untuk Allah. Syariat tetap kita jalankan, hakikat adalah urusan kita dengan Tuhan dan Allah yang akan menilai. Ke Pak Nanang Ruhyat nih namanya, siang malam standby terus nih namanya, nggak pernah mati nih. Silakan Mas Nanang Ruhyat ini, namanya masih di tempat kerja ini. Silakan Mas Nanang. Ya, baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan lain. Tadi ya berbeda sekali ya. Semuanya milik Allah. Ya, jadi penyadaran kita gitu ya. Kadang saya bekerja gitu, niatnya sih lillahi ta'ala gitu ya, apa namanya, karena Allah ta'ala gitu ya. Tapi kan digaji gitu. Kalau nggak digaji, begitu nggak digaji, mikir juga gitu. Nah ini jadi kan masalah apa ikhlas kita itu seperti apa, bagaimana ya. Kalau kerja kan digaji gitu, kalau nggak digaji, mikirnya wah gimana kok nggak digaji, padahal awalnya niatnya lillahi ta'ala. Jadi kita seolah-olah ya seolah-olah karena Allah gitu, kita berjuang di jalan Allah gitu, tapi nyatanya enggak ya. Ini jadi penyadaran buat kita semua dari tafsir yang tadi. Terus satu hal lagi, ketika Allah manggil kita untuk bertemu dengan Allah, kita nggak siap ya, pasti ada masalah. Misalnya hutang, dosa-dosa dan sebagainya. Nah, masalah hutang bagaimana ya Bu ya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, 2 poin saya kira ini dari Mas Nanang tentang lillahi ta'ala, tapi kemudian kita mengharap imbalan. Dan kedua tentang hutang-hutang yang ditinggal pada saat kita dipanggil oleh Allah. Itu Bu ya. Begini, ini ada hadisnya. Iya. Apabila engkau punya niat baik dan bersungguh-sungguh ingin bayar hutang, tetapi engkau sampai akhir hayat tidak pernah berkesempatan melunasi hutang itu, maka orang itu akan dilunasi oleh Allah. Tapi hadis ini jangan bilang-bilang sama orang ya. Rahasia. Sebab ada orang-orang yang sengaja dikondisikan oleh Tuhan seperti itu, supaya dia hidupnya selalu terharu, selalu sedih, supaya dekat dengan Tuhan, supaya jangan sombong. Sengaja utangnya nggak dilunas-lunasin. Karena bagaimanapun sebabnya kita tidak melunasi, karena Allah tidak ngasih rezeki. Jadi yang salah siapa? Allah. Tapi jangan bilang-bilang orang ya. Tapi jangan bilang orang. Allah akan melihat hatimu kok, bukan ucapanmu, bukan perbuatanmu, hatimu. Hatimu baik, pengen bayarmu hanya Allah, sampai mati Allah udah kasih rezeki. Apa dituntut? Nggak mungkin Allah menuntutnya dong. Ya tinggal kita nanti tinggal cari advokat aja. Terus semuanya rezeki Allah, engkau yang membagi, engkau yang menentukan. Ya, Allah bisa melunasi hutangmu, dikasih rezeki tiba-tiba entah kesandung ada batu emas di jalannya kan gitu, dijual lunas, nggak bisa saja kan. Terserah Allah bagaimana kita. Tapi Allah sama tidak memberi rezeki, malah semakin berat, semakin parah, sampai meninggal, sampai kau tidak punya apa-apa utangnya. Sampai kain kafan aja nggak bisa, ngenes banget kan. Ya, saya secara manusia juga terharu ya melihat orang susah semacam itu. Tetapi juga ada 2 hal yang saya bedakan. Banyak orang datang ke sini menceritakan kesulitan-kesulitannya, sampai buat makan saja susah. Ada yang saya terharu, ya saya bantu uang. Sampai juga ada lagi terharu, saya nggak punya uang, saya pinjem kok. Ya, sengaja terharu. Tapi ada lagi orang cerita, hati saya tidak tergerak kok.
hati saya tidak tergerak untuk menolongnya, terus mau apa? Artinya bahwa hatiku juga dikendalikan Tuhan juga kok. Artinya bagaimana? Akhirnya kita menafsirkan ini jangan-jangan orang lagi dihukum. Mungkin itu orang lagi dihukum oleh Allah. Jadi hati tidak bergerak. Ya udah, saya tidak terharu. Ya udah gimana sih? Dia nangis ya nangis, tapi saya tidak terharu kok. Jangan-jangan orang lagi dihukum sama Allah. Jadi juga saya juga tidak boleh nolong dia, karena belum selesai masa hukumannya, kan gitu persoalannya. Jadi kalau kita dengan bahasa semacam itu. Kemudian yang pertanyaan pertama begini, semua milik Allah itu akidatan. Kita bekerja semuanya untuk Allah, akidatan, akidah. Bertani, jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, jadi tukang, jadi buruh, jadi semuanya itu hakikatan. Itu kita bekerja untuk Allah, ya kan? Tetapi juga syariatan tetap berlaku syariat. Itu bisnis, kita dagang. Nah, pada saatnya jatuh tempo kwitansi itu janjinya akan dilunasi bulan April tanggal 1, sekarang tanggal berapa nih? 13. Pak Edi, hapunten ya mana Pak Edi? Ya ini tanggal 13 April teh. Ya kan tanggal hiji. Kumaha? Tolong dong, secara syariat saya punya hak untuk menagih. Ini syariat kan begitu. Nah, ternyata nggak ada notanya, secara lisan saja. PD-nya umpamanya nih diumpamakan, insya Allah panjang umur. PD-nya sudah nggak ada, anak cucunya mana tanda buktinya? Nggak ada ya, yang nggak bisa dibayarin dong, nggak ada buktinya. Ya kenapa tidak ditulis? Secara syariat dikatakan widadadayan tumbedenin faktubuh. Ketika bertransaksi dengan siapapun ditulis dong. Ya kan begitu. Ya, Pak ini ada laporannya nih Buya. Bikin dapur nih, ini habisnya sekian, tukang sekian, batu sekian, habis sekian. Kan begitu semuanya sekian ratus juta. Ya kan Buya masuk 200 juta, jadi masih kurangnya 50 juta. Kan ada nota-notanya, kan begitu. Ini syariat. Bukannya karena Allah dilihat, bukan begitu persoalannya. Jadi kita di dalam menjalani agama bertuhan yang Maha Esa, semuanya untuk Allah, tetapi dalam proses syariatnya ya tetap tidak bisa ditinggalkan. Lalu gimana? Nah itulah kita sering terjebak. Seorang yang hatinya mulia, sebagai hamba Allah yang baik sekali, semuanya untuk Allah, tapi kamu melihat orang itu kayak orang serakah, hubbudunya terlalu. Masa jam 11 masih buka toko? Nah itu. Masa sawah jam 2 malam pergi ke sawah? Masya Allah hubbudunya kok berlebihan banget. Ya entar dulu, ini urusan syariat. Iya kan? Perlu sungguh-sungguh, perlu semangat orang kerja, kan begitu. Jadi untuk mengetahui apakah itu untuk Allah atau untuk dirinya atau untuk keluarganya, jangan sekarang menilainya, jangan ketika masih dalam proses. Tapi nanti kita menilainya setelah jadi uang, dan uang itu ada di kantongnya, sudah ada di miliknya. Sawahnya sudah panen, dagangannya udah untungnya sekian. Nah setelah jadi uang di kantong, baru kita lihat untuk apa uangnya. Kalau dipakai buat naik ke diskotek, buat ke karaoke, buat ke night club, buat ke hotel-hotel Alexis, baru kita katakan hubbudunya, kan gitu. Ternyata uangnya untuk bantu kok, bantu orang fakir miskin, orang bantu, nyumbang madrasah, nyumbang masjid, nyumbang segala macam. Berarti untuk siapa dia kerja? Nah iya, jangan terburu-buru. Itu kan syariat kan. Dalam proses itu silakan syariat, jangan pakai hakikat itu. Hakikat terakhir nanti akan Allah yang akan membuktikan bahwa semua yang kau kerjakan untuk Allah atau bukan. Ya jadi aturan syariat ya bukan hanya karena Allah jadi akhirnya masuk mau pakai absen lagi. Ya bukan begitu, kayak juga pakai fingerprint juga. Anda salah, Anda dihukum. Ya kan gitu, karena sanksi, potong gaji. Jadi syariat tetap kita jalankan,
hakikat adalah urusan kita dengan Tuhan dan Allah yang akan menilai. Kalau syariat yang menilai manusia, tapi hakikat yang menilai adalah Allah SWT. Saya kira mungkin seperti itu. Ya.